Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Kasus ijazah Jokowi yang ngelibatin Roy Suryo dan juga Dr. Tifa udah masuk babak baru. Dr. Tifa tuh udah sidang perdana, sementara Roy Suryo ngajuin 2 pra-peradilan sekaligus. Kira-kira gimana ceritanya? Kita cek now. Kasus ini berawal dari laporan soal dugaan penyebaran informasi terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menjerat Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Setelah ngelewatin proses penyelidikan dan juga penyidikan, Polda Metro Jaya tuh akhirnya netepin keduanya jadi tersangka. Gak berhenti di situ, Dr. Tifa dan Roy Suryo udah sering bolak-balik ke Polda buat diperiksa. Singkat ceritanya nih, si berkasnya udah lengkap atau istilahnya nih ada yang namanya P21. Sampai akhirnya udah di tahap kedua yang jadi tersangka ini dilimpahin di kejaksaan barengan sama barang buktinya yang bejubel tuh berkas-berkasnya. Masih inget kan kapan hari Roy Suryo dijemput sama polisi di rumahnya dan di tempat yang berbeda Dr. Tifa juga dijemput sama polisi di hari yang sama. Kronologinya terus gimana? Kita dengerin langsung aja deh yang satu ini. Dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan ya. Langsung masuk kamar tidur, makanya saya kaget karena saya mendengar istri saya berteriak waktu itu. Ya kemudian saya langsung saya memang sudah ada di kamar kerja ya, pagi-pagi saya sudah kamar kerja, langsung saya menuju kamar dan ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Jadi menggunakan penutup wajah sehingga tidak kelihatan siapa. Untung saya mengenali suaranya yang ada, yaitu seorang berpangkat itu inisialnya R. Masuk ke mobil ya, ke basement parkiran gitu. Sudah ditongkrongin 2 mobil yang isinya penuh dengan reserse. Iya, dan waktu saya buka pintu, saya langsung lihat mobil besar itu dengan lampu yang menyala dan mesinnya menyala. Saya langsung, ini dia nih hari yang ditunggu-tunggu. Karena dalam setahun itu kan kita juga, ya artinya saya sendiri menganalisis dan juga melakukan simulasi-simulasi kan. Simulasi berhenti, kasus ini, simulasi ditarik laporan, simulasi sampai simulasi ditangkap gitu. Bayangin aja untuk menangkap seorang perempuan yang seperti ini itu harus dengan 30 orang coba. Jadi total operasi penangkapan saya sama Mas Roy Suryo itu 88. Jumat 19 Juni 2026 ditangkap. Beberapa hari setelahnya, tepatnya Kamis 25 Juni 2026, Roy Suryo sama Dr. Tifa dibebasin sama kejaksaan. Kita lihat dulu deh yang satu ini. Jadi sebelum pelimpahan, kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
Sebelum dibebasin, ternyata pihak Roy Suryo pas tanggal 22 Juni 2026 ngajuin pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fokusnya ini soal teknis penggeledahan, penangkapan, penahanan. Dari Roy Suryo katanya udah sesuai prosedurnya atau belum sih? Yang menjadi termohon dalam perkara permohonan pra-peradilan berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yaitu yang pertama, Kapolda Metro Jaya. Yang kedua, Dirkrimum Polda Metro Jaya. Dan yang ketiga adalah penyidik pada Subdit Keamanan Negara atau Kamnek Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu yang kami tarik sebagai termohon karena mereka lah pihak yang punya otoritas dan melaksanakan otoritas itu berdasarkan undang-undang, dan kami duga pelaksanaan otoritas itu adalah abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan. Sehari kemudian, tepatnya 23 Juni, Dr. Tifa tuh ngajuin pra-peradilan. Tapi besokannya di tanggal 24 Juni, pra-peradilannya dicabut. Dengan alasan, kata Dr. Tifa, penangguhan penahanannya dikabulin. Langsung aja deh kita yang simak, yang satu ini kayak gimana. Jadi pertimbangan utama tentu saja kan, sidang ternyata kami tidak ditahan. Kemudian ada 2 pasal yang di drop out ya. Jadi menurut kami sudahlah kita sidang saja. Sekaligus kita belajar semua 280 juta rakyat Indonesia kita ajak belajar sama-sama. Kan sidang terbuka ya. Mudah-mudahan nanti kita nobar bareng gitu kan. Saya sebagai artisnya di situ gitu kan. Tanggal 2 Juli 2026 jadi hari yang penting bagi kedua pihak, Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Dr. Tifa pertama kali sidang perdana kasus ijazah Jokowi. Gimana kira-kira dakwaannya? Kita dengerin lagi deh. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut. 1. Bermula pada tanggal 1 April 2025, saksi Dian Sandi Utama mengunggah foto ijazah strata 1 milik saksi IR Haji Joko Widodo pada media sosial X miliknya dengan akun @diansandiu dengan caption atau tulisan, "Buat yang diributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli dengan tangkapan layar sebagaimana tercantum dalam dakwaan." Sementara itu dari kubu Roy Suryo tanggal 2 Juli ngajuin pra-peradilan yang kedua yang bakal diuji sama hakim, yaitu apakah penetapan sebagai tersangka dari Roy Suryo ini udah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi ada semacam aturan hukum yang ngatur tuh netepin tersangkanya tuh udah sesuai prosedur atau belum. Dalam sidang terhadap Dr. Tifa, majelis hakim kemudian tuh nunda sidangnya dan ngejadulin ulang sidang lanjutan pas Kamis 9 Juli 2026 dengan agenda penyampaian nota keberatan atau namanya tuh kalau di istilah hukum eksepsi namanya dari pihak terdakwa, yaitu Dr. Tifa. Sementara itu, proses pra-peradilan pertama dari Roy Suryo berlangsung nih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pas tanggal 7 Juli kemarin. Kuasa hukum dari Roy Suryo tuh berargumen bahwa terdapat sejumlah tindakan penyidik yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum. Saat itu, Hakim Tunggal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ngebacain putusan pra-peradilannya. Putusannya tuh isinya hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Artinya apa? Artinya jadi hanya sebagian aja tuh dari yang diajuin sama Roy Suryo akhirnya dikabulin sama majelis hakim tunggal di sana. Daripada penasaran dan daripada saya juga salah nih, kita lihat aja deh yang satu ini. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, permohonan pra-peradilan pemohon dikabulkan untuk sebagian. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373/6 Romawi Res .124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 4586 Romawi
Res 1.14 2026 garis miring Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. Kalau ada perapit lagi yang akan dilaksanakan oleh tim Presuryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika perapit dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memperapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1. Jadi, meski pra-peradilan pertama Roy Suryo ini dikabulin sebagian, dan hakim tuh nyatain proses penangkapan, penggeledahan, penahanan yang enggak sah, bukan berarti perkaranya tuh otomatis selesai, atau tuh status hukumnya tuh gugur. Enggak gitu. Jadi soal sah atau enggaknya penangkapan Roy Suryo sebagai tersangka itu masih bakal diuji dalam pra-peradilan kedua nih, yang mulai berlangsung di tanggal 10 Juli nanti. Sementara itu, sidang pokok perkara Dr. Tifa juga masih terus berlanjut nih, karena nanti ada agenda namanya eksepsi, nota pembelaan ataupun ini keberatan dari Dr. Tifa yang bakal dibacain 9 Juli. Kita nantiin juga nih, Presiden ke-7 Republik Indonesia atau mantan Presiden nih, katanya bakal hadir di sidang Dr. Tifa. Katanya mau nunjukin nih, dari ijazah SD, SMP, SMA, sampai S1-nya yang digadang-gadang atau diomong kata orang tuh palsu. Beneran palsu atau justru ini ijazah aslinya bakal ditunjukin? Ini yang publik nantiin juga nih bareng-bareng. Demikian Cek Now kali ini. Saya Syem Hakung, tetap kritis, tetap waras, merdeka.